Racikan berita. Dari gerakan 0103 ini datang kemari bersama teman-teman dengan niat yang paling murni adalah bagaimana saya ikut bersama teman-teman menderita di terik matahari ini. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melihatnya begini, kalau 01 dan 03 mengadakan aksi ini karena banyak kecurangan-kecurangan dalam Pilpres kemarin. Artinya, tatkala ada kecurangan di situ, wajar saja 01, 03 ini ribut, gaduh. Agar apa? Agar kecurangan-kecurangan ini bisa terbongkar. Nah, sementara di sebelah mengadakan aksi. Jadi pertanyaan buat kita, aksinya mereka apa? Untuk mendukung kecurangan. Kalau aksi mereka ini mendukung kecurangan, ini bahaya. Kalau kecurangan sudah didukung, artinya kita yang benar tidak akan pernah mundur. Kita katakan mereka curang, berani mereka melakukan itu, apalagi kami yang tidak dicurang, apalagi kami yang dicurangi, maka kami akan siapkan jiwa raga kami untuk menegakkan kebenaran melawan kecurangan. Begitu, Be. Untuk mendukung hak angket ini berjalan, apa yang dilakukan oleh Ormas Pejabat? Alhamdulillah selama ini kita koordinasi dan konsolidasi, dan insya Allah kita akan sowan atau menyambangi ya 3 partai koalisi ditambah dengan PDIP dan P3. Insya Allah ya kita akan selalu silaturahim menguatkan mereka untuk berani melakukan hak angket. Kenapa? Karena kita ingin melakukan satu tindakan kejujuran melawan kecurangan. Sekali lagi, ini saatnya lah kita bersatu. Tidak ada lagi 03, tidak ada lagi 01. Tapi yang ada adalah bagaimana melawan kecurangan, melawan kediktatoran, melawan kezaliman, melawan nepotisme yang sudah ditegakkan oleh rejim saat ini. Maka kita melakukan konsolidasi dengan semuanya, semua elemen. Artinya apa? Kita sudah siap, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk menegakkan kebenaran, melawan kecurangan. Kita minta kepada anggota Dewan untuk melakukan hak angket. Kalau tidak, maka kita akan terus melakukan konsolidasi. Kita duduk DPR laksana 1998, insya Allah. Teman-teman sekalian, kemudian kenapa kita datang kemari? Kenapa dulu kita 2019 ke Bawaslu? Karena ternyata DPR ini menjadi instrumen penting pula untuk mengungkapkan kebusukan-kebusukan politisasi. Kecurangan ini sudah nampak, itu sudah disebarluaskan di media sosial. Jadi nggak bisa ditutupi kecurangan, berbagai kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu memang tidak ada jalan lain, harus dibuat kanalisasi agar tidak menimbulkan bentrok fisik di lapangan. Caranya bagaimana? Kuncinya ada sama KPU dan Bawaslu. Manakala mereka curang, tidak memperhatikan apa yang terjadi dari pemilu ini, maka yang akan terjadi adalah bentrok fisik, kekacauan. Jadi ini barangkali yang kita minta sekali lagi, supaya Bawaslu, KPU betul-betul adil, jujur, profesional. Saya kira dalam kondisi politik yang semakin rusak, demokrasi yang dibajak oleh rezim ini akhir-akhir ini, termasuk hasil pemilu yang syarat dengan kecurangan, maka sikap kita harus tegas. Pertama, kita tidak percaya dengan KPU dan pemerintah yang mendukung KPU dan tim ses yang mendukung paslon nomor 2 dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Kita tidak percaya itu. Yang kedua, kita menolak hasil perhitungan Pilpres 2024 sampai DPR tuntas menyelidiki kecurangan pemilu melalui hak angket. Jadi tidak ada hasil
Pilpres tanpa ada yang namanya angket pemilu curang di DPR. Yang ketiga, kita ingatkan partai-partai pengusung 01 dan 03 untuk benar-benar serius mendengar aspirasi rakyat agar angket pemilu curang itu segera terlaksana. Untuk itu partai-partai yang berasal dari 01 dan 03 jangan sampai pernah masuk angin atau berkhianat kepada rakyat atau takut kepada tekanan rezim oligarki, dan rakyat akan mengawal mereka agar hak angket pemilu curang itu benar-benar bisa terlaksana di parlemen. Yang keempat, kita ingatkan Prabowo Gibran tidak pernah merayakan kemenangan sampai yang namanya angket pemilu curang itu tuntas terlaksana dan menghasilkan sesuatu yang memang menjadi aspirasi rakyat. Yang kelima, petisi 100. Kami dari petisi 100 tetap konsisten menuntut agar pemakzulan Joko Widodo itu bisa terlaksana, karena memang sudah sangat nyata melanggar sekian ketentuan yang ada di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Di depan halaman gedung yang megah ini katanya, yang dibangun oleh gedung MPR dan DPR, kami dan rekan-rekan mengadakan unjuk rasa yang artinya adalah bagaimana Presiden Jokowi itu bisa dimakzulkan, karena secara konstitusi itu ada sah, ya, jika anggota DPR yang juga adalah sebagai anggota PR dalam agenda sidang selanjutnya, yaitu minggu depan, yang bahwa kami harapkan sebelum 14 Maret bisa menggulirkan, ya, sidang terhadap pemakzulan Jokowi. Ini sangat kita harapkan. Karena apa? Karena dari proses yang kita ikuti selama ini, ya, baik KPU maupun Bawaslu kita anggap kumpul, ya, sama sekali mereka sudah jelas-jelas melanggar hukum. KPU sudah bukan terindikasi lagi, sudah jelas-jelas 3 kali melanggar hukum, ya. Tapi Bawaslu dan DKPP tidak sama sekali, ya, menjatuhkan atau katakanlah memberikan hukuman kepada ketua KPU untuk diberhentikan. Tidak sama sekali, hanya diberikan basa-basi, ya, hanya basa-basi seolah-olah ada teguran keras. Bagaimana mungkin ada teguran kelas 1, kedua, dan 3? Dimanapun kita tidak pernah temukan itu teguran seperti itu. Yang ada adalah paling tidak teguran sampai kedua, teguran keras, kemudian dia harus dipecat. Sementara itu faktanya adalah ketua KPU sampai teguran 3 tidak pernah dipecat, dan sampai saat ini pelanggaran tentang pemilu dan proses pemilu dan hasil pemilu jelas-jelas itu menunjukkan kecurangan yang dimotori oleh ketua saat satunya itu. Dan dalam hal ini Bawaslu yang harusnya melakukan pengawasan terhadap KPU, tapi tidak berkutik sama sekali. KPU tidak berkutik sama sekali Bawaslu. Oleh karenanya ini sudah sepantasnya untuk agenda minggu depan bahwa DPR dan MPR harus mengadakan sidang tentang pemakzulan Jokowi. Saya ingin menawarkan pada saudara, tantangan utama semua yang terjadi saat ini adalah sumbernya adalah PKI gaya baru. Siapa ujung tombak PKI gaya baru? Anda baca spanduk bahwa kan ada nggak yang mengatakan sumber masalahnya PKI gaya baru? Nggak ada. Kenapa? Kita dibelokin supaya nggak diangkat PKI gaya baru. Perasaannya saat ini saya sangat sedih karena kita sudah terluka demokrasi, sudah berjilid-jilid kita demo tapi tidak ada hasilnya. Semoga demo kali ini kita menuaikan hasil. Jokowi harus turun
karena sudah melanggar konstitusi, sudah melanggar semuanya. Maka dari itu kita relawan harus turun, 1 juta harus turun di jalan untuk melawan Jokowi di pemerintahan. Maju terus semua, maju terus semua, 1 juta kumpul di jalan. Mulai detik ini saya sangat mengingatkan, jangan lagi pakai spanduk macam-macam, fokus. Turunkan Jokowi karena PKI gaya baru, titik. Majukan Jokowi karena PKI gaya baru. Saya bukan lagi relawan Anies sekarang. Kita adalah relawan perjuangan menghancurkan pembohong dan orang culas dari negeri ini. Jadi seluruh rakyat bersatu, jangan hanya Anies yang merasa dibohongi dan merasakan keculasan oleh rezim Jokowi. Saya harap bersatu untuk segera melengsarkan beliau, karena sumber dari segala masalah bangsa adalah gaya dan sifat kepemimpinan Jokowi yang saya selesaikan dasarnya adalah bohong, culas, tidak punya malu, dan merasa bebas berbuat apa saja di negeri ini. Ini sangat berbahaya karena itu adalah sifat utama otoriter. Itu sifat utama otoriter adalah seperti itu, dan ini harus disadari oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan lagi perjuangan Anies Mohaimin, bukan lagi perjuangan Mahfud MD, Ganjar Mahfud MD, tapi perjuangan rakyat untuk menyingkirkan rezim yang menghancurkan bangsanya. Itu saya pikir. Hak angket adalah hak untuk membuka semua kecurangan yang selama ini dilakukan. Jadi bukan hanya kecurangan pilpres saja, tapi saatnya membuka semua kecurangan rezim Jokowi, kebohongan yang dilakukan selama ini, supaya dibuka semua agar rakyat paham bahwa memang hampir 10 tahun ini kita semakin susah karena dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul tidak cocok dengan untuk memimpin negeri ini. Karena ya saya katakan tadi, kita semua tertipu saat itu, kita banyak sekali orang tertipu atas kebohongan mobil SMK yang menjadi dasar seakan-akan orang ini orang baik, dan tiap hari dia melakukan kebohongan terus. Keraguan saya juga sama, tapi tidak lebih keraguan orang pada saat 98 dulu semua orang ragu bahwa DPR MPR tidak akan bisa menjatuhkan Pak Harto. Saya dulu anggota DPR MPR saat itu, dan saya keluar dari gedung ini, saya hanya melihat mungkin hanya 3.000-5.000 mahasiswa. Bedanya Pak Harto punya hati nurani untuk menyelamatkan bangsanya, sehingga dia memilih mundur. Saya nggak melihat Jokowi punya hati nurani untuk menyelamatkan bangsanya. Saya nggak melihat itu. Akhirnya menurut saya tekanan pemaksaan harus lebih tinggi dari 98. Kalau 98 5.000-3.000 mahasiswa ada di dalam gedung DPR, mungkin membutuhkan 50.000 rakyat gedung DPR agar anggota DPR menyadari bahwa mereka memang di jalan yang salah apabila keturut mendukung. Ya, saya melihat ya tidak ada yang lain kecuali kita pasrah saja, walaupun di hati saya sangat sedih bahwa rakyat sekarang anti beras, baru saja disogok oleh bansos politik, tapi sekarang antri beras demi kemiskinan. Tapi masalahnya rakyat kita sebagian adalah disogok oleh rezim, langsung ingin melanjutkan rezim tersebut. Ini ada dua agenda kita, menjalarkan rakyat dan mendesak pemimpin. Saya melihat sih tidak ada yang lain, karena ini mereka punya uang banyak sekali dan mereka bisa membeli apa saja, termasuk anggota DPR. Dan problemnya anggota DPR juga membeli suara rakyat. Juga kecurigaan saya bahwa anggota DPR sekarang, keraguan saya lebih tinggi dari anggota DPR 98, karena 98 itu tidak menggunakan uang. Nah, dari sekarang saya berharap bahwa tekanan politik hari ini kita berjuang bukan karena poros buruh, kita juga bukan berjuang hari ini bukan karena pasangan 01, 03 ataupun 02. Hari ini adalah perjuangan rakyat Indonesia untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil. Di sini kita berjuang untuk menegaskan bahwa sumber masalah bangsa ini hanyalah Jokowi.
Karena apa? Karena semenjak dia berkuasa, negerinya kecacatan. Semenjak dia berkuasa, negeri ini merosotkan utang dan kemiskinan tumbuh. Jadi di sini kita mendesak bahwa DPR MPR harus segera menggunakan angket. Bukan angket semata, tapi paling tidak kita mau DPR MPR ini segera memakzulkan Jokowi. Jika tidak, maka parlemen jalanan yang harus menyiapkan diri untuk melakukan kerjanya dengan melakukan mobilisasi massa besar-besaran dan menggulingkan Jokowi. Di situ kita ingin, kita tidak kuat bahwa buruh, mahasiswa, nelayan itu berbeda karena kegelisahan sudah sama, musuhnya sudah sama, yaitu Jokowi adalah musuh rakyat Indonesia. Jokowi adalah musuh negara karena dia telah memiskinkan rakyat. Berbagai produk undang-undang yang dilahirkan oleh pemerintahannya hanya menyesatkan. Berbagai regulasi yang dihadirkannya hanya menyesatkan rakyat, tapi menguntungkan kaum modal. Investasi yang digaungkannya hanya untuk memberi kue kekuasaan bagi para kronik-kronik. Maka dari itu kawan-kawan, saya Niko Silarai mengajak kalian segera untuk melakukan mobilisasi massa besar-besaran, untuk melakukan penggulingan Jokowi. Ini sudah tidak bisa dibiarkan kawan-kawan. Ini tidak bisa dibiarkan. Jangan pernah bermimpi, jangan pernah berharap bahwa kecurangan yang terjadi hari ini bisa dibawa di Bawaslu dan memenangkan rakyat. Jangan pernah bermimpi dan berharap bahwa kecurangan yang pemilu yang terjadi hari ini di negara ini bisa dibawa di Mahkamah Konstitusi. Satu-satunya jalan, satu-satunya cara, yaitu mari kita gunakan parlemen jalanan dan biar sidang rakyat untuk melakukan penggulingan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hanya itu jalannya kawan, hanya itu caranya. Salam dariku, Niko Silarai. Tumbangkan Jokowi sekarang juga. Untuk mengembalikan pemilu yang jujur dan adil. Satu, teruskan kegiatan parlemen jalanan ini. Karena ini adalah perjuangan konstitusional. Bapak-bapak pengaman semuanya, ini adalah aspirasi rakyat yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Jangan dilarang, tapi diamankan. Oke. Sekali lagi, ini adalah perjuangan konstitusional. Saya katakan, kalau kita menginginkan Presiden Jokowi dimakzulkan, ada ayatnya di konstitusi, dan itu boleh. Angket ini adalah hak konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, yang diatur oleh Undang-Undang DPR. Jadi ini harus digunakan oleh anggota Dewan untuk menggunakan hak angket ini, mengakomodir apa yang diinginkan oleh rakyat. Kenapa? Karena birokrasi saat ini, birokrasi yang mengarah pada kekuasaan, bukan yang mengarah pada penegakan hukum yang berkeadilan. Itu satu catatan pertamanya. Kedua, aparat penegak hukumnya sudah tersandra semua, sudah tidak netral. Dia hanya mengedepankan kepentingan dari penguasa. Siapa pengusaha? Penguasa itu berpartner dengan pengusaha. Jadi dia dua muka, penguasa dan pengusaha. Begitu kuatnya dia modal, sehingga dia menyalahgunakan kekuasaan dengan cara apa? Dengan cara memakai uang APBN bansos, dengan cara dia mendorong anaknya. Itu adalah pengkhianatan dari reformasi. Reformasi mengamanatkan bahwa habis IKKN. Habis IKKN itu apa? Korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, semuanya ada di rezim sekarang ini. Semuanya melekat di rezim ini. Maka itu kita sebagai rakyat Indonesia gunakan hak konstitusi kita, mendorong wakil-wakil kita di DPR ini menggunakan hak angketnya. Itu harus wajib itu. Nah, yang kedua, kita meminta kepada seluruh anggota Dewan jangan sampai ada yang bermain mata, ada yang ikut dipengaruhi oleh penguasa dan pengusaha tadi. Nah, kita berharap
anggota-anggota DPR yang ada di Dewan gedung ini, dari fraksi-fraksi yang ada, kalau kita gabungkan fraksi 01 dengan 03 itu udah cukup. Baik untuk menggunakan hak angket, baik untuk memakzulkan, itu lebih dari cukup. Rakyat ada di belakang dari anggota-anggota Dewan ini. Rakyat ada di belakang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk itu kita harus menjalin kebersamaan, menyatukan niat, menyatukan langkah dan tujuan menuju gedung DPR ini sampai DPR anggota-anggotanya yang ada di fraksi, yang ada di 01 maupun 03 mengakomodir kepentingan rakyat. Supaya ini jangan jadi presiden buruk dalam penegakan demokrasi di Republik ini. Kenapa? Anak cucu kita nanti nggak bisa menilai bahwa kecurangan pemilu, kejahatan pemilu didiamkan. Artinya setiap pemilu 5 tahunan ke depan akan terjadi yang begini-begini. Makanya harus dipangkas habis. Ya, kanalisasi, dipangkas, dikanalisasi. Jadi nggak ada lagi praktek-praktek nepotisme, praktek-praktek KKN. Jangan cuma menerima permintaan maaf, baik dari penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, baik dari pemerintah. Yang saya katakan, pemilu sekarang ini adalah pemilu yang sangat brutal di era setelah reformasi. Catat itu, ya. Nah, untuk itulah kita kawal, bukan hanya kali ini kita berjuang untuk hari ini, tapi kita berjuang sampai hak angket ini membuahkan sebuah produk hukum, produk konstitusi yang dihasilkan dari anggota dewan. Anggota dewan untuk jadi dewan di sini juga menggunakan APBN. Kenapa? Karena partai itu disubsidi oleh APBN. Untuk itu kita juga punya hak untuk menuntut mereka gunakan hak angket tersebut. Selamat kepada Jawara Banten. Ya, yang perubahan dan menerima hak angket bukan di sini. Racikan Berita